hadir? Bagaimana? Kalimantan. Pak Lala sudah siap? Lala posisi? Lala. Ya siap Pak. Ya siap ya. Karena dibuka masjid. Kita mulai sudah cukup 630-an yang waiting. Rian Rizky Agustian ada nggak Rian Rizky? Kita seleranya sama semua ya, Pak Eka. Naura meja rias. Meja rias. Sama deh. Kita mulai. 30. Aku suka yang mentereng ya Pak Bugi ya. Agak gold gitu ya. Baik, sesi pertama untuk kesempatan webinar kali ini kita mulai teman-teman yang sudah bergabung. Mungkin kita mengawalinya pakai doa juga. Ya, semuanya siap. Berjalan seperti biasa rundown-nya, kecuali welcome speech-nya Pak Dir nanti setelah VIP. Doa di email admin ya. Biar nanti yang sesi kedua waktunya lebih panjang gitu kan? Ya, betul. Oke, buat peserta diharap menonaktifkan speakernya ya. Kita akan segera mulai sesi pertama webinar pada kesempatan kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat para peserta yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Selamat datang juga buat Klik ini gitu. Direktur Kampus Citra Raya, Bapak Dr. Andes Dr. Dihin Septianto, ME, terus Pak Bugi selaku moderator, nanti Ibu Eka Rizky selaku MC nanti yang akan mengawali sesi kedua. Kemudian Mas Kawendra, selamat datang Mas Kawendra dari Ketua Umum Gekraf ya. Ini kesempatan kali kedua Mas Kawendra bergabung di webinar Universitas Esa Unggul. Mungkin nanti Mas Kawendra bisa share-share apa sih itu Gekraf, visi misinya apa, kedepannya seperti apa, kegiatannya apa, segala macam. Mungkin peserta di sini ingin tahu karena peserta pada kesempatan kali ini selain dari mahasiswa Esa Unggul itu ternyata pendaftarnya sudah 1.600 lebih peserta yang bisa bergabung di sini. Dari mahasiswa, dosen, pelaku usaha itu mulai dari Aceh hingga Papua. Setelah saya cek pendaftarnya, ternyata antusiasnya sudah cukup bagus ya. Jadi kesempatan buat teman-teman yang sudah bergabung bisa diinfokan kepada teman-teman yang belum bergabung bisa live on YouTube kita juga. Ya, kalau memang kesulitan untuk bergabung di sini bisa bergabung di live YouTube-nya Universitas Esa Unggul. Baik. Sebelum kita mulai, saya persilakan kepada Bapak Ustadz Lala Ahmad Syalabi untuk mengawali kegiatan ini dengan doa di Jumat yang berkah ini. Silakan Pak Lala. Terima kasih Pak Didin. Tolong dilepas Pak Lala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Esa Unggul, Bapak Dr. Insinyur Arif Kusuma PMBA. Yang sama-sama kita hormati Direktur Kampus Citra Raya, Bapak Dr. Andes Dihin Septianto ME. Yang kami hormati narasumber pada kesempatan pagi hari ini, Mas Kawendra beserta Bapak Haji Sandiaga Uno, yang kami hormati dan kami banggakan moderator pada pagi ini Bapak Bugi beserta Ibu Ica, dan yang kami banggakan para peserta webinar yang mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat.
Baik, sebelum kita memulai webinar pagi hari ini, untuk menambah keberkahan, marilah kita tengedahkan tangan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan webinar pada pagi ini berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Amin. Dan kita awali dengan membaca suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan musibah pandemi COVID-19 segera Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat dari bumi Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Dafi. Wahai Allah yang maha menolak bala. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal fahsya. Ya Allah ya Tuhan kami. Hindarkanlah kami dari malapetaka, musibah, wabah penyakit, khususnya COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Syafi, wahai Allah yang maha menyembuhkan. Allahumma syifihim syifaan kamilan, syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah ya Tuhan kami, bila ada saudara-saudara kami yang tertimpa COVID-19 saat ini, kami mohon kepadamu ya Allah, sembuhkan mereka, sehatkan badan mereka dan panjangkan umur mereka ya Allah. Ya Allah ya Razak, wahai Allah yang maha memberikan rezeki. Berat kami rasakan kehidupan kami di masa pandemi COVID ini ya Allah. Kami ridha dengan musibah dan ujian yang Kau berikan kepada kami, sebab kami yakin Engkau tidak akan memberikan musibah dan ujian di luar batas kemampuan kami. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fi. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, baik, luas, lagi diberkahi oleh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Alim ya Nafi, wahai Allah pemilik ilmu dan pemberi manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah ya Tuhan kami, berikan manfaat ilmu yang Kau berikan kepada kami sehingga dapat berguna untuk kehidupan kami di masa yang akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas doanya. Untuk selanjutnya mungkin saya langsung berikan kesempatan kepada Mas Kawendra untuk sharing yang hadir di kesempatan kali ini. Ini sudah 700 yang bergabung ya, 700 lebih yang bergabung. Di sesi kedua mungkin nanti akan bergabung juga, sudah terkonfirmasi Bapak Bang Sandi ya. Saya biasanya nyebutnya Bang Sandi padahal nggak kenal. Cuman nama yang memang sudah terkenal itu Bang Sandi, kemudian Pak Rektor Universitas Unggul nanti akan bergabung juga. Pada kesempatan kali ini silakan saya persilahkan buat Mas Kawendra untuk memberikan paparannya mengenai mungkin apa sih itu Gekraf, terus kemudian visi misinya apa, kegiatannya apa, terus mungkin di sini banyak pelaku UMKM juga yang belum tahu atau belum paham atau bisa nggak sih bergabung di komunitas Gekraf ini atau apa segala macam. Mungkin silakan, kami persilakan buat Mas Kawendra untuk memberikan informasi. Pas nih aku tanyain Sandiaga Uno nih masalah ini gua. Pak Didin, mungkin sebentar saya mau sedikit memperkenalkan siapa itu Kawendra Lukistian selain Ketua Umum Gekraf ya. Boleh. Jadi teman-teman semua, saudara-saudara kita yang tentunya kami cintai dari Sabang sampai Merauke ya, ada juga tadi dari Papua, dari Sulawesi, dari waduh pokoknya alhamdulillah saat ini kita bisa benar-benar yang nasional nih bergabung ya di semua daerah-daerah di Indonesia nih. Alhamdulillah. Kawendra ini dia
tidak hanya organisatoris ya, tetapi juga seorang musisi, kemudian memiliki production house dan event organizer yang standarnya internasional. Jadi sudah sering membuat program-program atau event-event yang standar internasional. Kemudian terakhir Kak Wendra mencoba untuk menggeluti dunia politik ya. Tetapi memang di sini karena Kak Wendra musisi, jadi Kak Wendra adalah pekerja seni yang politisi, bukan politisi yang pekerja seni. Jadi agak punya mindsetting yang sangat general, sangat bijak begitu ya, karena biasanya kalau politisi yang punya darah seni itu biasanya lebih sensitif, lebih punya empati begitu. Yang saya tahu ya, tapi nggak tahu deh di orang yang lain ya. Kemudian Kak Wendra ini juga pencipta lagu dari Afgan, lagunya yang sangat meledak di beberapa negara ya. Itu adalah Padamu Ku Bersujud ya, ini adalah ciptaan Kak Wendra juga, dan banyak prestasi lainnya. Nanti mungkin Kak Wendra bisa share apa yang bisa dibagikan kepada peserta hari ini. Baik, Kak Wendra mana? Kak Wendra, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya aman? Aman ya? Aman. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya terima kasih pada semuanya yang hadir di sini, terutama Pak Direktur, Pak Dihin, Mas Didin, Mas Bugi, terus Mbak Eka Rizky, dan pastinya Pak Rektor, Pak Arif yang nanti akan bergabung juga. Bang Sandi insya Allah jam 10 menit lagi akan bergabung. Mungkin saya ingin sedikit sharing terlebih dahulu. Tadi Mas Bugi terima kasih sudah memperkenalkan, walaupun ya sebetulnya saya masih harus banyak belajar dalam banyak hal. Semua yang dijelaskan tadi itu hanyalah bagian dari perjalanan hidup yang saya lalui selama ini. Baik dari mulai kita bergelut di kesenian, di musik, di organisasi, ataupun di politik, dan lain-lain. Yang jelas begini teman-teman, hari ini saya ingin menceritakan sedikit apa saja yang saya geluti di Gcraft bersama Bang Sandi. Gcraft itu adalah gerakan ekonomi kreatif nasional, yang mana Gcraft itu adalah gerakan ekonomi kreatif nasional yang mana saya sebagai ketua umumnya dan Bang Sandi sebagai ketua dewan pembina kami di Gcraft. Di Gcraft bergabung banyak sekali teman-teman public figure, baik itu di bidang entertainment, di musik, di film, dan lain-lain, seperti Prilly Latukonsina, dia adalah salah satu wali ketua umum kami, terus ada Tika Ramlan, Iqbal Abrar, bahkan ada Fauji Baadila, dia sebagai salah satu ketua badan otonom kita di bidang kesosialan ekonomi kreatif. Nah, secara lebih detailnya teman-teman nanti bisa baca gcrafts.com. Saat ini sudah ada di 12 provinsi. Provinsi ke-11 itu kemarin Bengkulu, dan provinsi ke-12 yang terbaru itu adalah Papua Barat. Mudah-mudahan target kami di Gcrafts di 1-2 bulan ini bisa bertambah lagi, 2-3 provinsi sudah terbentuk lagi. Karena alhamdulillah sejauh ini antusiasnya luar biasa. Cuma bahkan kita kadang-kadang sulit untuk mengakomodirnya karena memang di berbagai daerah tersebut masih ada juga yang pengurus Gcraft-nya belum ada. Seperti di Papuanya, kita baru ada di Papua Barat, bahkan antusias calon anggota itu sudah ada di Papua, di mana lagi di Maluku dan lain-lain, sementara kita belum ada di sana. Nah, jadi Gcraft itu seperti itu. Konsennya Gcraft itu gerakan ekonomi kreatif nasional adalah bagaimana kita meningkatkan, mengoptimalkan literasi terhadap ekonomi kreatif. Karena kenapa? Walau bagaimanapun suka dan tidak suka, banyak sekali pelaku ekonomi kreatif di Indonesia ini itu yang belum sadar dia ada di zona ekonomi kreatif gitu, dan bahkan dia belum bisa menghargai secara optimal karyanya, produksinya sendiri sebagai pelaku ekonomi kreatif. Nah, jadi kita konsen sekali terhadap literasi ekonomi kreatif ini. Ekonomi kreatif ini sangat luas sekali, ketika dioptimalkan di satu bidang, tentunya ini bisa berlipat ganda nilainya. Bahkan kalau kita berbicara soal salah satu subsektor saja, misalnya katakanlah lukisan, seni rupa
Seni rupa. Seni rupa itu mungkin hanya segelintir orang pelakunya, tapi ketika ada karyanya yang luar biasa, nilai dari karyanya ini bisa tidak terhingga. Gitu. Kita tahu sekian puluh miliar salah satu lukisan karya orang Indonesia asli Bali itu diperjualbelikan, gitu kan. Jadi nilainya bisa luar biasa. Bahkan banyak sekali karya-karya kita yang sudah rilis di luar, seperti karya-karya musik kita yang rilis di luar, justru di Indonesia sendiri belum terlalu diapresiasi secara optimal. Nah, itulah yang melandasi saya bersama Bang Sandi mendirikan Gcrafts. Tempo hari ketika kami berdiskusi di Bali, kita melihat salah satu seni tradisi di sana. Teman-teman kalau ke Bali pasti melihat yang namanya ada tarian-tarian di Bali. Nah, di sana itu dihargainya masih dengan seperti ngamen ya, ala kadarnya 5.000, 10.000. Nah, ini yang membuat hati kita miris. Sementara kalau kita keluar, kita melihat berbagai tarian kesenian di luar itu dihargainya itu sudah luar biasa diapresiasinya. Nah, akhirnya di sini menggerakkan kita untuk bisa optimal di ekonomi kreatif. Dan ekonomi kreatif ini bukan sebatas yang dipertunjukkan saja. Justru banyak sekali yang tadi saya bilang yang tidak sadar dia ada di zona ekonomi kreatif. Seperti misalnya, saya selalu menyebut ekonomi kreatif itu sudah sampai di gang-gang sempit di seluruh Indonesia. Salah satunya apa? Gorengan. Pedagang gorengan ini adalah pelaku ekonomi kreatif, gitu kan. Cuman memang dia belum bisa paham bagaimana meleverage gorengannya ini supaya bisa lebih optimal. Kalau dia yang sudah mengerti cara meleverage-nya, pasti nilainya akan bertumbuh, gitu, bertambah, gitu. Nah, jadi seperti itu sekilas soal Gcraft. Nah, untuk teman-teman UMKM tentunya karena kebetulan saya juga diamanahi sebagai ketua komite tetap UMKM di Kadin, Kamar Dagang Indonesia, pastinya saya juga perlu sharing banyak hal kepada teman-teman pelaku UMKM. Yang jelas memang saat ini kan kita dihadapkan kepada pandemi COVID-19. Kita harusnya bersyukur, kenapa? Karena kita dihadirkan, kita menjadi generasi pejuang yang melawan COVID-19, gitu kan, di tengah pandemi seperti ini. Dan anak cucu kita mungkin belum tentu bisa merasakan kondisi perjuangan yang kita alami sekarang. Ini yang harus kita maknai luar biasa. Nah, tantangannya untuk kita sebagai pelaku usaha, teman-teman UMKM ataupun di ekonomi kreatif, itu adalah bagaimana kita mengubah pola pikir kita dengan kebiasaan kita selama ini, berbisnis, berusaha dengan cara yang sekarang, tapi kita mengoptimalkan semua dengan depan layar. Dengan gadget kita, bisnis kita bagaimana ditransformasi menjadi ramah di tangan, semua yang mau melakukan transaksi bisa berbasis digital semuanya. Itu harus kesempatan kita dilakukan secara optimal. Nah, kita harus bisa merombak pola pikir. Artinya begini, yang tadinya kita, bayangkan ini contoh sederhana, kita saat ini melihat, kita sedang melakukan webinar. Oke, berapa orang hari ini? 1000-an mungkin, bisa sampai 1.500, bahkan yang daftar kalau tidak salah, saya lihat sudah sampai 1.500. Bayangkan kalau kita bikin seminar fisik konvensional, gedung-gedung mana saja yang bisa menampung sebanyak itu. Dan rasanya belum tentu juga bisa terkumpul sebanyak ini untuk seminar seperti ini. Dan ini salah satu kehebatan digital. Salah satu yang kita bicara harus bisa merombak pola pikir kita dengan yang tadinya kita hanya ya berbisnis, pola pikir bikin kegiatan, teman-teman penyelenggara event terutama nih. Bikin event konvensional yang hadir 300. Dapat omset sekian. Oke, katakanlah mungkin dengan adanya sarana digital seperti ini, adanya platform virtual meeting seperti ini, kita bisa mengoptimalkan berbagai event-event yang kita selenggarakan itu dengan secara virtual. Dan saya yakin hasilnya tidak akan jauh lebih rendah karena gini, sekarang teman-teman di dunia entertainment itu sudah banyak sekali yang mentransformasi kegiatannya seperti teman-teman kalau ada yang tahu Panji Pragiwaksono, salah satu stand up comedian, sahabat kita juga, dia sudah mentransformasi stand up-nya dia itu dengan secara online dan semua tiketing gitu, berbayar gitu dengan membeli tiket. Dan artinya tidak menutup kemungkinan justru dengan adanya COVID-19 ini bisnis kita bisa jauh lebih bertumbuh optimal. Jadi betul
kalau ada pepatah di Cina, ada Wei, ada Qi, itu di setiap krisis itu pasti ada tantangannya, pasti ada peluangnya. Nah, ini peluangnya kita merombak pola pikir kita untuk jauh lebih optimal. Nah, terus di kondisi pandemi COVID-19 ini, saran saya untuk teman-teman UMKM, mungkin jangan terlalu menerapkan konsep-konsep pemasaran yang lama tentunya, yang konvensional. Kita coba move dengan cara secara online lebih maksimal. Yang tadinya katakanlah teman-teman mungkin sudah, apalagi teman-teman online shop yang saya lihat sudah banyak sekali yang menggunakan platform digital untuk melakukan promosinya, baik itu di Facebook Ads, Instagram Ads, dan lain-lain sebagainya. Nah, walaupun memang tetap masih banyak yang melakukan pemasaran secara fisik. Nah, kesempatan ini adalah menaikkan kadar, ibaratnya kadar promosi kita di digital gitu kan, di Facebook kan, yang katanya biasanya kan kita misalnya sehari dianggarkan teman-teman berapa, 20.000 untuk promosi secara digital, karena kita sekarang ini di rumah aja ya kan, di rumah aja, terus tidak keluar biaya transportasi, tidak keluar biaya meeting dengan klien, anggaran-anggaran itu kita optimalkan untuk promosi secara digital, tidak ada salahnya kan. Nah, artinya bisa jauh lebih optimal seperti itu merombak pola bisnis kita. Nah, ini juga di sini juga kesempatan kita untuk menguji ketahanan pola bisnis kita yang selama ini kita lakukan. Pengusaha sejati menghadapi krisis dengan bersyukur, dengan melihat ini adalah peluang. Bukan melihat ini sebagai ancaman. Oke, ancaman. Sekarang di Indonesia, di Jakarta sudah mulai dibuka pusat perniagaan. Di sektor bisnis sudah dimulai dibuka dengan protokol COVID yang ketat. Teman-teman pengusaha pastinya akan merogoh kocek lebih dalam untuk mempersiapkan protokol-protokol COVID-19 itu di kantornya dan lain-lain. Tapi percayalah, ini adalah investasi kita untuk menjaga kesehatan para tim kita, karyawan kita, teamwork kita, untuk bisa tetap kita berproduksi secara optimal di kondisi saat ini. Jadi kemarin banyak yang mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, protokol COVID diterapkan di masa PSBB dan kita tetap bisa beraktivitas di kantor, tapi dengan protokol yang padat sekali gitu kan. Nah, dan mengeluarkan biaya cukup lumayan gitu. Nah, ini ya kita harus hadapi ini, ya ini kondisinya memang saat ini seperti ini gitu. Jadi kita maknainya ini adalah bagian dari investasi kita, investasi kebaikan kita untuk menjaga kesehatan, keselamatan tim kita. Jadi jangan selalu semua dimaknai negatif, wah mengeluarkan uang lebih besar, tidak juga gitu kan. Ini kalau misalnya tim kita sehat, rasanya bisnis kita akan tetap berjalan seperti biasanya walaupun dengan pola yang berbeda. Nah, bukan nanya, ini enggak nanya. Gini, satu hal lagi teman-teman. Sebelum saya nanti serahkan ke moderator, mungkin kita tanya jawab kalau masih ada waktunya. Saya memaknai kondisi COVID-19 ini itu dengan pola mix and up. Apa itu mix and up? Mix and up itu adalah ini kesempatan kita untuk memix kolaborasi kemampuan kita dengan teman-teman kita. Saya merasakan di kondisi pandemi COVID-19 ini, saya bersama teman-teman berpikir kreatif luar biasa, bagaimana caranya bisnis tetap berjalan, produksi karya-karya tetap berjalan, tapi dengan cara berjarak seperti ini gitu. Nah, akhirnya ini kesempatan kita untuk menggabungkan kemampuan kita. Ada yang mengerti IT, ada yang mengerti audio, bagaimana ketika misalnya contohnya katakanlah kita bikin konser secara online. Platform-platform di Indonesia hampir rata-rata belum bisa mumpuni secara optimal kalau untuk dilakukan online. Bayangkan ini saja Zoom kalau kita bicara, ada yang bicara lagi pasti ada delay. Nah, apalagi main musik secara bersamaan di tempat yang berbeda. Nah, akhirnya kita coba ya berdiskusi dengan teman-teman mencari formula yang optimal dan alhamdulillah kalau saya lihat teman-teman seperti Mas Dewa Bujana, Mas Topati sudah menemukan formula ini. Bagian dari kita memix kemampuan kita. Ada yang mengerti secara visual, bagaimana visualnya supaya gambarnya bagus, bagaimana audionya dan jaringannya supaya tidak goyang. Nah, ini memix kemampuan kita. Nah, terus tadi mix and up. Up-nya itu apa? Up-nya itu apa? Up-nya itu adalah upgrade kemampuan diri kita. Ini kesempatan kita. Dengan teman-teman mengikuti webinar seperti ini, mungkin karena saya juga masih harus banyak belajar pastinya dengan Pak Rektor, Pak Direktur, Mas Dihin, Mas Bugi, Mbak Rizky, Mbak Eka, dan lain-lain semuanya, dan teman-teman semuanya di sini. Tapi kesempatan-kesempatan seperti ini
yang harus kita optimalkan untuk mengupgrade kemampuan kita. Yang tadinya kita tidak terbiasa berbicara di depan orang, kesempatan kita untuk melatih kemampuan kita berbicara secara man to man gitu kan, one on one ya, gitu. Latihan lah gitu kan. Nah ini kesempatan kita gitu. Saya ketika kemarin masuk di dunia politik bertugas sebagai salah satu juru bicara, ditugaskan. Ini mengasah kemampuan saya juga untuk kembali bisa berbicara di depan banyak orang. Saya sudah hampir mungkin bervakum sekitar 5 tahun untuk berbicara di depan banyak orang. Tapi karena ada tugas, kalian nggak ikut seminar ya? Kita akhirnya harus dituntut untuk bisa berbicara. Sayang loh, ini lagi Sandiaga Uno loh. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah satu hal lagi. Satu hal lagi. Terakhir nih sebelum kita tutup sesi ini. Aku aja nyesel. Kita jadi pengusaha. Teman-teman di sini kan temanya jelas nih, menguatkan dan jiwa wirausaha di tengah COVID-19. Nah, untungnya ada seminar. Orientasinya, teman-teman, please, saran saya orientasinya ketika teman-teman membuka bisnis. Saya di tengah pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah berhasil mengkolaborasikan 3 bisnis baru. Walaupun COVID-19 seperti ini. Dan bulan ini, Juni, insya Allah ada 1 bisnis baru lagi yang akan saya rilis bersama beberapa kawan. Artinya tidak membatasi kita untuk berkolaborasi. Teman-teman, please yang akan membuka bisnis, orientasinya adalah kebermanfaatan. Kenapa kebermanfaatan? Contohnya apa? Berbisnislah dengan tetangga teman-teman. Berbisnislah dengan keluarga teman-teman. Karena kondisi seperti ini kita menuntut kita untuk bersinergi, saling membantu. Jadi makanya di Gcraft, insya Allah dalam bulan ini kita akan merilis program belanja #belanja di teman. Jadi teman-teman yang punya bisnis apa silahkan kolaborasi. Nyari gula yang paling katakanlah ada yang lebih murah tapi jauh. Ini ada tetangga kita yang harganya selisih beda 100-200, please beli di dia. Gitu. Nyari apa lagi? Nyari beras. Kita ngambil dari Cianjur katakanlah selisihnya 300. Ini ada tetangga kita yang selisihnya katakanlah jauh lebih mahal 100 rupiah. Please beli di tetangga kita. Ini salah satu bentuk menguatkan kita. Nah jadi satu terakhir, prinsipnya pencapaian terbaik seorang manusia itu bukan kesuksesan teman-teman, tapi kebermanfaatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kawendra atas pemaparannya. Nanti kita sambung lagi ya Mas Kawendra ya, karena kebetulan alhamdulillah Bapak Rektor Universitas Esa Unggul sudah bergabung di kesempatan kali ini. Selamat datang. Selamat datang Pak Rektor. Salam kenal Pak Rektor. Dan kebetulan juga Bapak Sandiaga Salahuddin Uno juga sudah bergabung. Bang Sandi, selamat datang. Saya manggilnya Bang Sandi, nggak apa-apa ya? Mangga Pak Didin. Selamat pagi Pak Didin Wahidin. Selamat pagi Pak Rektor yang luar biasa, Pak Arif. Senang bisa ketemu lagi, dan tokoh muda kita, Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional, yaitu saudara saya, saudara Kawendra. Terima kasih. Selamat pagi Bang Sandi, apa kabar? Baik, kesempatan kali ini saya alihkan ke pembawa acara kita, Ibu Eka Rizky. Saya persilakan Ibu Eka untuk memulai kesempatan sesi kedua ini. Baik, terima kasih banyak Mas Didin atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesempatan di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini, sehingga kita berkesempatan untuk bisa bergabung di dalam acara webinar bersama para narasumber yang sangat luar biasa pagi hari ini. Kami ucapkan juga selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa dan UMKM pada acara webinar kita pada kesempatan pagi hari ini dengan topik diskusi menumbuhkan dan menguatkan jiwa wirausaha di tengah pandemi COVID-19. Oke, sebelumnya saya izinkan saya sebagai MC memperkenalkan diri. Saya dengan Eka Rizky Handayani, dan saya mau menyapa terlebih dahulu para narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Rektor
Universitas Esa Unggul, Bapak Arif Kusuma Among Praja. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu Eka. Ya, Selamat pagi, kemudian Bapak Ibu sekalian. selamat pagi. Pak Rektor. Ada narasumber kita juga yang sudah sangat luar biasa. Saya followers Bapak, salah satunya Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat pagi, Pak Haji. Bang Sandi ya, panggilannya nggak apa-apa ya, Bang Sandi. Boleh. Biar akrab. Terima Tadi kasih juga- Mbak Eka, sukses. Ya, alhamdulillah. Tadi juga materi pertama sudah disampaikan juga oleh Mas Kawendra selaku Ketua Umum dari Gekraf. Selamat datang dan selamat bergabung juga, Mas Kawendra. Mbak, siap Mbak, terima kasih. Kemudian juga ada Direktur Operasional Kampus 2 Citra Raya dengan Bapak Dr. Andes Digitrianto. Selamat pagi Bapak. Kemudian juga nantinya webinar kita kali ini akan dipandu oleh moderator kita yang sudah sangat luar biasa, Bapak Bugi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Sandi, Pak Rektor. Pagi. Oke, baik. Untuk mengawali acara hari ini, berikut saya bacakan tata tertib peserta webinar pada pagi hari ini. Mohon untuk host menampilkan tata tertibnya untuk dapat dipahami dan ditaati oleh seluruh peserta. Yang pertama, peserta diharapkan masuk melalui link Zoom 30 menit sebelum webinar dimulai. Kemudian peserta wajib menggunakan nama asli saat memasuki platform Zoom agar mempermudah panitia melakukan pengecekan kehadiran. Yang ketiga, peserta diwajibkan mengaktifkan kamera, artinya gambarnya harus muncul ya Bapak Ibu, dan menonaktifkan atau memute mikrofon selama acara webinar berlangsung, terkecuali dipersilahkan oleh moderator. Kemudian peserta dapat menyampaikan pertanyaan selama webinar berlangsung melalui kolom chat yang ditujukan kepada moderator atau bisa diketik di situ Q&A dengan ketik nama, kemudian strip organisasi atau instansi atau perusahaan, kemudian strip pertanyaannya apa. Nanti jika ada waktu kita akan bacakan. Kemudian peserta webinar tidak diperkenankan merekam jalannya acara webinar tanpa izin dari panitia pelaksana. Kemudian peserta diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian acara webinar hingga selesai. Sertifikat elektronik akan dikirimkan melalui email jika peserta mengikuti acara webinar sampai dengan selesai dan mengikuti kegiatan melalui platform Zoom. Kurang lebih itu Bapak Ibu untuk tata tertibnya. Untuk selanjutnya, tanpa berpanjang lebar lagi, tadi sebelum acara kita mulai, kita sudah membukanya dengan pembacaan doa oleh Bapak Ustadz Ahmad Syalabi. Mudah-mudahan webinar kita kali ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan yang pastinya bermanfaat bagi kita semua ya. Tanpa berpanjang lebar lagi, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan untuk Bapak Ibu peserta dari webinar pada pagi hari ini untuk selamat mengikuti jalannya acara webinar. Dan saya serahkan sepenuhnya untuk mengawal acara webinar kali ini kepada moderator kita, Bapak Bugi. Silakan, Bapak. Terima kasih, Mbak Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Tentunya yang kami banggakan dan kami hormati, kami cintai Bapak Rektor, Bapak Dr. Insinyur Arif Kusuma Among Praja, MBA, kemudian juga Bang Sandi. Waduh, Bang Sandi nih benar-benar ya, kita semuanya sangat menunggu kehadiran Bang Sandi. Selamat pagi Bang Sandi, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga Pak Direktur Kampus Citra Raya Universitas Esa Unggul yang selalu menyemangati kita, menginspirasi kita, memotivasi kita, Bapak Dr. Dihin Septianto. Dan tentunya sebelum kita mengawali seluruh perbincangan yang insya Allah bisa bermanfaat bagi teman-teman kita yang sudah masuk dari Sabang sampai Merauke nih. Tadi ada dari Papua, dari Sulawesi, dari Medan, dari Kalimantan. Wah, pokoknya seru sekali di sini. Sudah merupakan webinar nasional. Kami mohonkan kepada Bapak Dr. Dihin Septianto untuk memberikan kata sambutannya. Silakan, Mas Dihin. Monggo. Terima kasih, Mas Bugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pertama pada Pak Arif Kusuma sebagai Rektor Universitas Esa Unggul atas waktunya dan kehadirannya bisa bergabung bersama kami.
webinar hari ini. Kemudian yang kedua, Mas Kawendra, ini untuk yang kedua kalinya beliau bergabung dan jasa baik beliau, kami juga bisa menghadirkan Bang Sandi. Mas Kawendra, sebelumnya terima kasih sekali. Sama-sama Pak Direktur, terima kasih Pak Direktur, sama-sama Pak Direktur. Nah, yang terakhir Bang Sandi, mungkin secara pribadi kami tidak kenal Anda banget, siapa Anda nggak ada yang nggak kenal. Habis kan? Sampai saya tahu kemarin itu webinarnya keren banget, komplit sekali kemarin tentang pariwisata halal. Ini seminggu penjenengan menggawangi Indonesia Bangkit, keren banget itu. Ya itu yang makanya saya sangat bangga sekali dan apresiasi penjenengan berkenan masuk ke kegiatan dengan wilayah akademik terus acara ini. Kami sampaikan ini dari Sabang sampai Merauke, Mas Andi. Tadinya kami hanya Jabodetabek. Awalnya berpikir hanya di situ ketika kita memulai acara ini. Ternyata bergerak. Tangan di handphone itu bergerak sampai ujung Aceh, kemudian Timur, terus Biak, Manado, semuanya ada. Demikian Pak Rektor dan Pak Sandi bisa kami laporkan semua, dan yang hadir yang terdaftar 1.600. Biasanya kami cuma 700, sudah seneng banget lah, 1.000 dan enggak berapa. Ternyata ini udah lebih 1.600-an. Insya Allah keberkahan ada di kita semuanya karena atas dengan Pak Rektor, Bang Sandi, Bang Kawendra, dan juga Bu Eka dan Mas Buki ya untuk acara yang Anda kelola dengan baik banget. Karena selama ini kita pahami bahwa kenapa tema ini kita angkat, karena menumbuh dan menguatkan. Ada dua hal, Bang Sandi, yang kami harapkan. Karena yang hadir ada banyak mahasiswa dan juga calon mahasiswa yang mungkin belum punya kegiatan usaha, tapi kami takut, bukan takut, kami khawatir gara-gara pandemi, maka rasa pengen usahanya hilang. Itu karena melihat situasinya adik-adik ini, saya takut mereka hilang kata. Gimana saya mau usaha? Situasi demikian bahayanya. Makanya kami ada tema pertama menumbuhkan, kemudian yang kedua dan menguatkan. Nah, kami berharap Bang Sandi bisa menyampaikan terkait dengan menguatkan yang sudah hadir. Kita pahami kalau pandemi ini sangat besar pengaruhnya pada UMKM. Semuanya, hanya semua sektor. Kami tidak mau lebih lanjut karena penjenengan lebih oke banget. Wabah ini sudah pariwisata paling kena, makanan minuman pun mereka sulit caranya. Masih banyak yang belum paham terkait dengan penggunaan jaringan dan sebagainya. Jadi digital itu membuat mereka bingung sekali. Ini problem-problem yang mungkin penjenengan bisa ada waktu. Tadi Mas Kawendra sudah kita ajukan dengan Pak Rektor dan penjenengan bisa lebih banyak waktunya untuk memberikan pencerahan pada acara hari ini. Cukup banyak persoalan-persoalan yang ada di UKM. 2 poin itu lagi. 1, menumbuhkan, karena saya khawatir adik-adik calon mahasiswa dan yang lain yang mau UKM jadi takut karena situasi pandemi ini, rasa menumbuhkannya hilang. Yang kedua, menguatkan, mohon pencerahannya terkait dengan yang sudah ada ini dengan tantangan yang sangat masalah banget ini bisa terselesaikan dengan diskusi hari ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Kampus Citaraya Universitas Sasa Unggul, dan kini kami mohon kepada Rektor Universitas Sasa Unggul Bapak Dr. Arif Kusuma Among Praja MBA IPU untuk memberikan kata sambutannya sekaligus memberikan pencerahan kepada kita semua. Silakan Pak Rektor. Oke. Terima kasih Pak Buki, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Dewan Pembina Gerakan Kreatif Nasional Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, MBA, dia juga hadir di sini Ketua Gerakan Gekraf ya, Bapak Kawendra, Lukistian, kemudian Bapak Ibu dosen, mahasiswa, dan juga para hadirin sekalian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan walafiat dalam rangka menghadiri acara
seminar dengan tema menumbuhkan dan menguatkan jiwa wirausaha di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, yang diadakan secara daring atau online. Bapak Ibu, peserta daripada webinar ini, pada hari ini kita mendapat kesempatan yang luar biasa karena di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Sandiaga Uno, atau kita kenal dengan namanya Bang Sandi, juga Bapak Kawendra, yang saat ini berkenan untuk menyampaikan masukannya dalam rangka meningkatkan jumlah wirausahawan, orang-orang kreatif yang ada di Indonesia, yang memang dibutuhkan oleh Indonesia untuk menjadi suatu negara maju. Untuk itu kita menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sandiaga dan juga Pak Kawendra yang berkenan hadir untuk ini. Untuk itu coba kami mohon Bapak Ibu peserta tepuk tangan yang meriah di kesempatan kali ini. Kalau kita sebutnya bukan kita lihat di situ ada tombol ya, tombol di mana? Ada tombol di reaction ya di bagian bawah, kemudian paling sebelah kanan. Nah itu mungkin Bapak bisa tangan itu. Tombol yang di bawah yang mana nih? Ada tulisan reaction. Nah ini kita harus kita biasakan juga nih, kita memberi apresiasi kepada secara virtual kepada peserta. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Kita yakin kehadiran mereka berdua, beliau-beliau semua akan memberikan masukan dan akan memberikan pencerahan dan manfaat bagi kita semua. Kita juga Bapak Ibu kita kenal sama-sama mengenal Pak Sandiaga Uno ya, sebagai yang profesional, juga pengusaha, yang politikus yang sukses sejak muda. Kita juga mengenal beliau itu juga bukan hanya sebagai seorang pengusaha, tapi juga sebagai seorang sociopreneur. Kita melihat kemarin gerakan yang dilakukan Pak Sandiaga Uno dalam bentuk misalnya relawan Indonesia Bersatu ya melawan COVID, kemudian juga Ketua Dewan Pembina Gerakan Kreatif Nasional ini ya kita tahu lah bahwa untuk menjadi pengusaha juga bisa kita jadi menjadi juga sociopreneur. Jadi pada intinya sama-sama menghasilkan produk atau layanan atau sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan kita juga bisa menjadikan contoh gimana kiprahnya Pak Sandi dan juga Pak Rendra tadi ya bisa memberikan manfaat kepada orang banyak dalam rangka menginspirasi kita semua. Saya juga mengenal pribadi Pak Sandi sejak kecil karena dulu ibu kita bersahabat ya, dua-duanya pengusaha ya, kemudian juga aktif di organisasi mewadahi wanita yang melakukan dunia usaha. Ya kita belajar dari mereka walaupun ayah kita, kalau dulu ayah saya itu pegawai negeri juga, saya tahu juga ayahnya Pak Sandi itu seorang profesional di satu perusahaan internasional yang besar gitu ya. Jadi kita sama-sama juga mengenal dunia kewirausahaan itu dari orang tua kita masing-masing. Ya mudah-mudahan juga dari kiprah mereka berdua bisa menjadi inspirasi ya bukan hanya kita gitu, tapi juga semua orang yang ada di Indonesia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, juga Bapak Ibu narasumber, Indonesia ini akan jauh lebih maju ya kalau kita mempunyai banyak wirausahawan. Katanya menurut teori itu katanya kalau negara baru dapat maju kalau kita minimum mempunyai wirausaha paling enggak 2%. Kemudian ini berdasarkan data berapa tahun yang lalu sih memang gitu ya, jumlah wirausaha atau entrepreneur yang ada di Indonesia itu ya mungkin hanya sekitar 5 juta orang saja atau mungkin sekitar 2%. Ini juga masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga, misalnya Malaysia yang sudah hampir 5%, Thailand juga sama gitu loh. Singapura bahkan 7,2%, Cina dan Jepang bahkan lebih besar lagi 10%, dan di Amerika katanya sudah mencapai 12% suatu pengusaha. Dari data tersebut kita melihat bahwa memang ada korelasi gitu ya antara jumlah wirausahawan atau adanya entrepreneur di satu negara dengan kemajuan satu negara. Nah, dari data tersebut tentunya kita melihat bahwa kita ingin juga Indonesia juga maju tentunya ke depan.
Oleh karena itu, marilah kita sama-sama kita bertekad lah. Kita juga mungkin ada orang-orang penggerak ya, seperti Bang Sandi dan Pak Kawendra gitu, bisa mendorong orang. Dan kita sendiri mungkin ada Anda semua bisa bertekad untuk menciptakan wirausaha baru, mungkin dari dari kita sendiri. Dan di Esa Unggul sendiri sebagai informasi juga Pak Sandi, Pak Kawendra gitu ya. Di Esa Unggul sendiri kita juga sebenarnya sudah punya cita-cita untuk menciptakan wirausaha baru dan mencanangkan kewirausahaan sebagai salah satu basis pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi kita ini. Ini tercermin daripada visi Esa Unggul yang berbunyi menjadi salah satu perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Dari situ dapat kita ekstraksi kepada moto sehari-hari Esa Unggul itu sebagai kampus yang smart, kreatif, dan entrepreneurial. Nah ini semangatnya itu adalah kita ingin menghasilkan bahwa bukan hanya gitu loh, kita menghasilkan orang-orang yang pintar secara ilmuwan ya, atau pemikir yang kritis, yang cerdas, tapi juga kita ingin menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, berani berwirausaha, serta mampu menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, kita juga berusaha merupaya mendorong lah di kampus Esa Unggul ini dengan kurikulum, apalagi sekarang dengan adanya kurikulum kampus merdeka gitu ya, yang memungkinkan bahwa selama 1 semester atau mungkin kemampuan mahasiswa untuk berwirausaha ya itu bisa diterjemahkan menjadi SKS yang ada di dalam kemajuan belajar di Universitas Esa Unggul. Kita juga mempunyai berbagai kegiatan-kegiatan struktur yang kita harapkan bisa dilahirkan entrepreneur muda itu daripada perguruan tinggi juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara peserta webinar, kita ini sekarang hidup di dalam era revolusi industri 4.0. Ada yang juga bilang kita ini hidup di dalam satu namanya knowledge based economy ya. Dimana kalau di dalam revolusi industri 4.0 itu transformasi digital itu ya, itu dengan adanya teknologi sistem cerdas, jadi memungkinkan adanya konvergensi dunia digital dan fisik ya. Itu ditandai dengan teknologi macam-macam seperti kita pernah dengar sekarang ini, kayak ada Internet of Things, ya, Big Data dan semacam ya. Itu menyebabkan ada perubahan kerja dan pekerjaan. Jadi banyak pekerjaan itu yang nantinya akan diganti dengan robot dan mungkin mesin cerdas. Kemudian kita di dalam ekonomi inovasi ini ya, kita tuh ada mata uang baru ya. Jadi kalau kita biasanya mata uang itu rupiah, dolar, sebenarnya juga ada suatu yang berharga baru yang bisa dipertukarkan, itu adalah informasi dan data. Itu merupakan satu mata uang baru, suatu yang berharga gitu ya. Kalau dulu namanya modal itu boleh dibilang ada tanah ya, bangunan, gedung gitu ya. Sekarang itu yang namanya modal itu adalah talenta ya, kreativitas, kemudian kemampuan untuk bekerja lintas disiplin ilmu dan sebagainya gitu. Kemudian juga kita lihat dalam era ini juga ada kecakapan baru ya yang harus kita miliki. Seperti misalnya artificial intelligence, kemampuan untuk menganalisis data ya sehingga menghasilkan informasi yang berguna dan sebagainya. Dan yang paling penting juga sekarang juga ada pemberdayaan individu, di mana nanti individu itu menjadi center ya. Kalau dulu mungkin kalau kita analogikan dengan perguruan tinggi ya, perguruan tinggi itu kalau kita melihat nanti perguruan tinggi itu dilihat misalnya nama perguruan tingginya, nanti ke depan lebih dilihat nama dosennya itu siapa gitu ya. Karena dosen ini sebagai individu nanti akan membawa selain brand daripada satu perguruan tinggi, itu juga membawa brand daripada diri dia sendiri. Jadi nanti pun Anda seperti itu juga gitu loh. Talenta daripada kita itu juga termasuk talenta pribadi yang nantinya bisa kita promosikan menjadi modal kita secara pribadi gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam knowledge based economy itu ya, itu daya saing tadi ditentukan oleh knowledge, science, dan teknologi ya, bukan lagi oleh labor, capital, land seperti zaman dulu lah ya.
Ini menjelaskan bahwa mengapa di negara-negara maju yang land atau labornya sedikit itu ya, seperti Singapura, Jepang, itu lebih maju jauh dibandingkan misalnya dengan Indonesia gitu ya. Karena mereka menguasai iptek. Kita memang di Indonesia ini kita tahu kita memang melek IT lah. Tapi untuk sementara ini kita masih sifatnya sebagai pembeli ya, sebagai pemakai gitu. Kita pemakai HP buatan dengan brand luar negeri. Kita juga jadi penonton ya, penonton film tapi masih nonton film animasi tapi bukan buatan Indonesia untuk sementara ini. Masih belum banyak. Kita tahu ada beberapa yang sudah bagus ya. Bahkan kayak film Ipin dan Upin saja itu ya, itu juga dari negara tetangga kita. Nah, ini kita bukan sebagai produsen atau sebagai high value added activity. Nah, jadi di dalam knowledge based economy ini gitu ya, tipikal entrepreneur yang dibutuhkan adalah mungkin lebih kepada orang-orang yang tadi mempunyai kemampuan di bidang atau menguasai teknologi dan sehingga bisa menghasilkan added value yang lebih lagi bagi kita semua. Jadi di sini ya kami berharap lah, mungkin banyak yang hadir di sini juga saudara-saudara yang sedang kuliah gitu ya. Kemudian juga saya yakin juga sedikit banyaknya juga menguasai teknologi. Nah, ini kita ke depan kita harapkan bahwa akan lahir juga pengusaha-pengusaha gitu ya, yang bukan hanya mengandalkan kemampuan tadi saya bilang hal-hal seperti basic seperti tanah ataupun yang bukannya comparative advantage ya, bukannya comparative advantage, tapi juga menguasai teknologi tadi. Nah, ini kita mengharapkan bahwa nanti juga memang juga akan berharap juga akan tumbuh entrepreneur banyak, tapi juga akan tumbuh juga entrepreneur yang hebat di bidang IT, di bidang high tech tadi. Itu kita namakan juga technopreneur. Nah, sekarang ini kita juga hidup lagi mengalami masa di era wabah COVID-19 ini. Ya tentunya kita bisa saja bersikap pasif ya ataupun pesimis dalam menghadapi ini ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di balik daripada wabah yang kita hadapin ini gitu ya, itu banyak sekali hikmah-hikmah gitu ya. Hikmah-hikmah dan juga bahkan juga peluang-peluang yang tersembunyi ya, peluang-peluang baru yang bisa kita manfaatkan bersama gitu. Nah, ini contohnya saja kita ketemu kali hari ini gitu ya. Ini juga mungkin merupakan rekor juga gitu ya. Dalam misalnya kita bertemu sehari itu bisa sampai dengan lebih daripada 1.000 orang. Biasanya kalau kita mengadakan seminar yang hadir itu paling cuman ada 500 orang, itu udah luar biasa. 300 orang pun juga luar biasa. Tapi dengan seminar seperti ini kita bisa hadir sampai 1.000 orang lebih gitu ya. Seperti yang sudah terdaftar kemarin disebutkan oleh Pak Dihin tadi, itu merupakan satu yang luar biasa. Nah, ini merupakan salah satu contoh dan saya rasa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian punya lagi contoh-contoh peluang-peluang lain yang tentunya juga ada di balik daripada COVID-19 ini. Ya, kami berharap nanti juga Pak Sandi, kemudian juga Pak Kawendra itu juga bisa memberikan ya pencerahan kepada kita semua gitu loh. Kira-kira mungkin peluang apa yang bisa kita grab ya, kemudian kita manfaatkan bersama. Jadi sehingga kita melihat daripada wabah COVID ini bukan hanya dari sisi negatif, tapi juga dari sisi positifnya. Itu kira-kira demikian dari saya. Sekali lagi selamat kita melakukan webinar. Dan juga terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan untuk hadir pada kali ini. Dan juga terima kasih kepada para panitia yang sudah berkenan capek-capek ya. Kita mengumpulkan kita bersama-sama dalam satu ruangan digital ini yang mungkin akan lebih daripada 1.000 orang ini. Demikian daripada sambutan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahan yang diberikan oleh yang kita banggakan dan kita cintai, yang selalu menginspirasi kita, memotivasi kita, Bapak Rektor, Bapak
Dr. Insinyur Arif Kusuma Among Praja MBA. Memang di era seperti ini, tadi Kak Wendra juga sudah mengatakan bahwa Industrial 4.0 ini, aktivitas digital ini benar-benar membuat kita harus bisa melepaskan diri dari kondisi ya. Selain memang kita harus selalu bertumbuh dan berkembang begitu. Termasuk juga nanti pemasarannya digital, dan juga sudah banyak yang bertanya sebenarnya ini. Tetapi baiklah, nah ini yang sudah kita tunggu-tunggu, yang kami cintai, yang kami nantikan, yang kami rindukan, yang wah pokoknya semua yang kita harapkan deh hari ini. Bang Sandiaga Salahuddin Uno, selamat pagi Bang Sandi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah menunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan sama Bang Sandi, silakan langsung saja Bang Sandi. Oke, capcus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Arif yang luar biasa hari ini pemaparannya. Saya catat tadi beberapa poin dan saya harapkan Universitas Esa Unggul ini bisa terdepan dalam transformasi masuk new normal, di mana sistem pendidikan kita akan melakukan satu adaptasi kepada proses digitalisasi. Jadi hari ini adalah bukti bagaimana kita melakukan satu transformasi. Saya singkat saja karena ternyata baru mendapat kabar bahwa masjid di dekat rumah secara masjid di depan rumah secara protokol COVID-19 untuk pertama kalinya akan menyelenggarakan sholat Jumat. Jadi saya izin akan cepat sekali membawa materi saya dan untuk pertanyaan sehingga kita bisa siap-siap untuk sholat Jumat. Nah, materi saya ini adalah saya beri nama Pak Dihin Capcus. Terinspirasi dari Pak Kawendra dan Mas Bugi dari Gcraft. Capcus ini bahasanya milenial untuk yuk segera bergerak. Capcus singkatan cara cepat 1 jam belajar buka usaha. Nah ini sekarang merupakan saat yang tepat karena COVID-19 ini akan menata ulang seluruh tatanan ekonomi kita. Jadi kita mesti siap untuk mengambil peluang ini. Karena saya memulai sebagai pengusaha itu juga melalui proses di PHK, proses krisis. Saya tadinya bekerja sebagai profesional seperti ayah saya, namun saya di PHK di tahun 97. Akhirnya saya harus memulai usaha di bidang konsultan keuangan. Usaha kecil saya yang hanya memiliki karyawan 3 orang, alhamdulillah melalui proses jatuh bangun, sekarang kami sudah buka lapangan kerja sebagai perusahaan investasi salah satu yang aktif di Asia Tenggara. Total karyawan kita sudah 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Jadi ini yang ingin saya berikan motivasi ke teman-teman. Nah tentang Capcus ini saya ingin cerita bahwa ekonomi kita ini adalah small business, small enterprise. Dulu ibunya Pak Rektor itu, Ibu Kemala Motik Among Praja adalah tokoh pendiri Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) yang bergerak di UMKM. Per hari ini UMKM itu 99% penggerak ekonomi secara jumlah populasi. Lapangan kerja, kalau kita ngomong lapangan kerja 97% lapangan kerja itu UMKM, bukan pabrik-pabrik yang besar. Tapi justru UMKM lah yang menyerap lapangan kerja. Sementara mayoritas ekonomi kita didorong kontribusinya oleh UMKM. Namun, tadi seperti Pak Rektor sudah sampaikan, UMKM ini bukan pengusaha yang by design, tapi pengusaha by necessity. Mereka jadi pengusaha karena terpaksa nggak dapat pekerjaan di sektor formal. Akhirnya mereka memulai usaha sendiri. Harus kita tingkatkan. Jangan hanya 3 dari 10 orang Indonesia jadi pengusaha. Saya doakan 1.600 lebih yang tergabung di YouTube dan Zoom session hari ini yang seru banget untuk mereka insya Allah bisa mendapat peluang menjadi pengusaha.
Ayo pencet tombol reaction-nya, pencet tombol reaction, kasih jempol, masih kasih jempol. Ayo, Raihan, mana jempolnya Raihan? Thank you Raihan. Bugi, mana Bugi? Mas Bugi. Thank you. Bugi belum, Bugi. Cek tombol reaction-nya. Siap, lagi nyari tombol. Aduh, nah ini teman-teman akan kita sudah bisa menjadi moderator tapi tidak bisa mengecek tombol reaction yang ada di bawah. Tolong pencet. Nah, begitu Bang Bugi. Tolong Pak Rektor nanti ajarin Bang Bugi nih. Oke. Udah Kenapa dapat, kita udah harus dapat. mengambil kesempatan ini? Karena Indonesia jumlah anak mudanya besar banget. Milenials kita sekarang populasinya menjadi dominasi daripada populasi Indonesia. Lebih banyak yang muda daripada yang setengah tuir seperti saya. Lebih banyak milenial daripada kolonial. Berarti anak-anak muda ini sudah tersambung kepada dunia maya internet dan sebagian melalui smartphone. Saya yakin dari 1.600 yang ikut di sini, yang pakai laptop, yang pakai desktop, itu hanya nggak sampai 10-20%. Sisanya semua melalui smartphone. Betul? Kalau betul kasih jempol lagi. Reaction mana? Ya, kasih jempol lagi. Oke, oh ada yang udah raise hand. Seperti Raihan sudah raise hand. Nah, pasar e-commerce kita sekarang terbesar se-ASEAN, 21 miliar dolar. Tapi kita masih menjadi pasar saja. Pak Dihin luar biasa. Pak Dihin dan Didin membuat menunjukkan kita juga bisa menciptakan konten. Ini adalah sektor-sektor yang tumbuh berkembang pada saat COVID. Banyak banget peluang. Kita tahu peluang utama adalah di bidang kesehatan, fasilitas kesehatan. Kita bisa lihat sekarang juga produk-produk kesehatan seperti masker. Wah, ini sekarang ada seperti ini. Lagi, wow. Lagi hits banget dari yang simple seperti ini sampai masker yang medical grade. Ya, ada ini. Ini sekarang jualan semua. Sampai yang ada yang paling mahal nih Pak Rektor. Satunya 400.000 masker. Masker ini 400.000 dari kulit. Wah, saya pikir nggak ada yang beli, ternyata laku semua. Rupanya bisnis di bidang kesehatan ini meningkat. Kedua, bisnis di bidang teleconferencing consulting. Buktinya Bang Bugi yang sudah menjadi moderator nggak tahu pencet tombol reaction di mana, padahal tombol reaction ada di sini. Bisa jempol, bisa juga tepuk. Berarti apa yang dibutuhkan? Consulting. Usaha-usaha yang bisa mendidik seperti Bang Bugi yang public figure, bagaimana mengkondak acara di teleconferencing seperti sekarang zaman kekinian. Ketiga, ini yang tadi Pak Dihin, Pak Didin sampaikan, Bu Eka sampaikan. Universitas Esa Unggul harus yang terunggul di bidang MOOC. Apa itu MOOC? Massive Online Open Course. Ini termasuk Massive Online Open Course karena 1.600 orang yang terhubung dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas, dari Miangas sampai Pulau Rote, seluruh Indonesia, mungkin ada juga di belahan dunia lainnya. Nah, ini kesempatan kita untuk pivot, beradaptasi dengan new normal. Kenapa? Kita harus ajarin teman-teman kita untuk bagaimana beretika dalam teleconferencing. Misalnya di dalam Massive Online Open Course ini kita harus selalu memute karena kita tidak berbicara. Kita memute. Kalau mau ikut texting di kolom chat silahkan. Karena anak-anak milenial sekarang kan multitask. Mereka mendengar sambil mengetik biasa. Jadi nggak apa-apa. Tapi kita harus memute supaya suara kualitasnya prima. Juga jangan mencoret-coret. Ini kan bagian dari vandalisme, mencoret-coret presentasi. Nah, ini bagaimana mengajarkan teman-teman untuk tidak sengaja atau tidak sengaja mencoret-coret presentasi seperti ini. Nah, ini adalah bagian daripada peluang untuk kita mengajarkan kepada masyarakat. 75 tahun lebih kita merdeka, kita belum, saya garis bawahi, belum bisa mencetak lulusan-lulusan sarjana S1 sesuai dengan negara-negara yang sudah lebih maju. Kita baru 11%. Mungkin dengan Massive Online Open Course ini yang didorong oleh Indonesia Esa Unggul,
kita punya produk baru untuk meningkatkan lulusan S1 sehingga lebih banyak anak-anak muda kita yang terdidik dan siap masuk menciptakan lapangan pekerjaan. Digital, food. Nah, ini juga bisnis nih. Bagaimana hand sanitizer akan jadi bagian. Di Universitas Esa Unggul nanti di tiap pojok akan ada hand sanitizer. Ini bisnis juga. Jangan beli dari mana-mana, beli dari produk-produk anak-anak yang ada di Esa Unggul maupun yang ikut dalam seminar Esa Unggul. Biotech, jamu. Jamu ini sekarang luar biasa. Indonesia punya produk-produk jamu. Terakhir saya ketemu produk Kojima. Kojima. Ini Kojima ini korma, jinten, dan madu. Ini untuk meningkatkan imunitas kita. Ini juga produk anak-anak muda kita. Sudah sekarang menjadi peluang usaha. Hukum juga. Hukum karena sekarang masuk ke digital, banyak sekali penyesuaian-penyesuaian yang dihukum. Aduh, terima kasih dikasih tanda hati di atas ini. Clean energy. Karena sekarang ekonomi harus berbasis berkelanjutan, clean energy juga merupakan peluang-peluang yang akan timbul. Next. Optimalkan digitalisasi. Optimalkan, langsung loncat. Iya, iya. Optimalkan digitalisasi terutama tools dalam genggaman kita. Bagaimana kita gunakan smartphone kita. Karena dunia sekarang bergerak lebih cepat mengadopsi ekonomi digital gara-gara pandemi COVID-19. Platform-platform harus diisi dengan produk-produk milik anak bangsa. Jangan hanya jadi pasar. Tapi kita harus dorong gerakan supaya kita juga bisa menjadi produsen. Next. Ini adalah kategori yang paling laku dibeli masyarakat setelah pandemi COVID-19. Nomor 1 itu adalah sarung tangan disposable. Naik sampai 7 kali lipat. Nomor 2 alat-alat dapur. Nomor 3 ini obat-obatan, jamu, vitamin. Nomor 4 beras, telur. Ini semua laku dijual pasca COVID-19. Nomor 8 alat-alat olahraga di rumah. Nah, gimana caranya sejam? 3 bulan ke depan, waktu kita beradaptasi dengan new normal, 1 jam ini kita gunakan gampang. Capcus buka usaha. Pertama, search dulu. Produk-produk apa yang dibutuhkan masyarakat. 20 menit saja cukup. 20 menit, habis itu buka nomor rekening di payment online. 10 menit. Habis itu kita bikin brand untuk brand yang bisa dikenal oleh masyarakat. Setelah itu buka toko online di marketplace. Butuh waktu 5 menit. Setelah itu jadi reseller atau dropshipper online. Butuh tambahan 5 menit. Setelah itu 15 menit terakhir promosi online lewat WA, Instagram, 1 jam selesai kita punya usaha. Bismillah, kita niatin karena semuanya bermulai dari niat. Innama amalu bin niyah. Susah cari kerja? Susah. Kalau susah ngapain nyari kerja? Kenapa nggak ciptakan lapangan kerja sendiri? Harga-harga bahan pokok mahal? Mahal. Kenapa nggak kita ciptakan harga-harga yang stabil dan terjangkau dengan memulai usaha sendiri? Jadi itu yang harus kita dorong ke depan. Next. Ini adalah, saya mohon minta tolong Indonesia Esa Unggul untuk ikut mengadvokasi. Karena COVID-19 ini sangat berbahaya. Oleh karena itu kita dalam membuka PSBB relaksasi, mari kita sangat tertib dan disiplin. Kita gunakan kesempatan kita untuk identifikasi resiko kesehatan masyarakat yang mana yang paling rendah. Manfaat ekonomi mana yang paling tinggi. Itu yang kita kategorikan dengan Go Zone. Go Zone. Nah, Go Zone ini adalah UMKM, sektor konsumsi, sektor-sektor yang menggerakkan ekonomi kita. Baru setelah itu masuk ke Pivot Zone. Ini yang faktor kesehatan masyarakatnya lebih rendah, dampak ekonomi yang tidak terlalu besar. Ini teman-teman yang bergerak mungkin di sektor perdagangan. Setelah itu kita masuk baru ke Check Zone. Check zone ini resiko kesehatan masyarakatnya lebih tinggi. Dengan protokol COVID-19 kita harus hati-hati secara bertahap membuka ini. Ini seperti pariwisata dan lain sebagainya. Dan terakhir wait zone. Ini yang menunggu sampai vaksin ditemukan. Ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bersentuhan antara manusia yang menimbulkan resiko.
penularan yang tinggi, ini kita bisa tunggu sampai pandemi COVID-19 ini bisa diatasi. Terakhir, saya ingin mengingatkan kita semua, slide ke-8, Pak Didin Wahidin yang tercinta, untuk kita terus berolahraga. Untuk imunitas kita meningkat, kita harus terus berolahraga, dapat sinar matahari. Jangan gara-gara work from home di rumah saja, kita akhirnya olahraganya di kamar aja. Olahraga sekali-sekali jangan di kamar. Seperti Faisal, olahraga juga harus keluar. Dapat sinar matahari. Insya Allah kalau kita sinar matahari dapat, terus dapat juga ini ada hati, love sign seperti ini, insya Allah kita bisa meningkatkan imunitas kita. Bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, we can do it. Terima kasih, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya pakai reaction, mana tepuk tangan? Iya, tepuk tangannya mana? Mantap, mantap. Mantap. Terima kasih Bang Sandi, terima kasih. Bugi belum ketemu. Haji, mantap, Bugi, mantap. struggling. Mas Bugi Mantap, struggling. Mas Sandi, mantap, mantap. Terima kasih. Mas Bugi masih struggling nih Pak Rektor, tolong dikirim. Terima kasih Bang Sandi. Nanti saya ajarin Pak, Bang Sandi, saya ajarin nanti Pak Buki. Dan tadi soalnya laptopnya minjem. Aduh, masa minjem. Bang, ini banyak banget yang sudah bertanya nih Bang. Bahkan ya ada yang bilang, wah kita sudah dana cantik-cantik mau ketemu Bang Sandi. Oh boleh, tenang saja. Kita bisa berfoto. Di sini juga bisa berfoto pakai virtual. Jadi tolong saya dipin. Ya ini seperti ini, di spotlightnya dipin. Setelah itu silakan selfie sendiri. Tapi saya mesti gaya dulu nih, bentar. Ya, kalau di HP gimana Bang? Dipinnya? Pakai kopi aja kali Sisir ya. dulu biar Pak, ganteng. sisir. Katanya kalau pakai kopiah 70% lebih ganteng. Anjay. Mister ini Bang, di chat. Oh iya benar nih, Pak, tambah ganteng 70%. Waktunya. Siapa saya? Sebentar Pak. Bang Sandi. Pada foto. Siap. Nah, host bisa dibantu. Silakan. Ini kan yang muka Kak Udo. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan. Biasanya saya izin Pak Dihin, di sini kalau di Zoom itu untuk massive online open course itu ada kolom question and answer, tapi ini nggak ada. Question and answer ini bisa untuk memisahkan mana yang ngechat, mana yang question and answer. Tapi nggak apa-apa, karena kalau yang di chat ini biasanya kelelep. Ada pertanyaan bagus terus kelelep karena saking banyak yang komen kayak saya tadi. Iya benar Pak. Komen, jadi kelelep. Nah, kalau boleh dari Langsung bertanya saja. admin ini Mbak Eka atau Pak Bugi, karena Pak Bugi masih struggling, cari 3 pertanyaan aja. Nanti kita coba jawab satu persatu. Yang belum sempat dijawab bisa dikirim ke Gcraft, ke Pak Kawendra, karena Pak Kawendra sekarang dia ada di Pandeglang, di Banten, nggak banyak kerjaannya. Tolong kita kirim pertanyaannya ke dia, suruh dia jawab seharian. Sudah mulai beraktivitas Bang, sudah mulai beraktivitas Bang. Oh sudah? Liburnya terlalu lama bro. Ini Bang, ya dari Zakul Anam Bang. Kok suaranya enggak kedengerannya? Udah Dari 3 suaranya, Bang bulan Sandi. KW. FH-nya keterusan. Baik. Ini ada pertanyaan dari Universitas Brawijaya ini Bang Sandi. Bagaimana indikator bahwa bisnis kita itu siap untuk berkembang atau membuka cabang? Udah mau tanya nggak? Nah, bagaimana COVID-19? Nah, begitu Bang Sandi. Oke, sebetulnya salah satu cara untuk bertanya yang bagus ini seperti Mas Raihan, dia raise hand. Ada fitur raise hand di gadget kita di Zoom. Jadi kalau raise hand itu menunjukkan bahwa kita ingin bertanya atau apa, dan ini bisanya langsung diambil oleh admin untuk diambil pertanyaannya. Tapi tadi pertanyaan dari Brawijaya bagus sekali. Kita sekarang saatnya untuk menggunakan digital. Jadi membuka cabang, membuka franchise itu semua bisa dilakukan melalui platform digital. Jadi saya mendorong pada saat sekarang, gunakanlah komunitas ini, 1.600 yang ada. Malah kadang-kadang di kolom chat ini mereka berpromosi.
menawarkan produk-produknya. Nah, ini menunjukkan bahwa sekaranglah saatnya kita untuk menawarkan produk-produk kita di seluruh wilayah Indonesia. Sukses untuk bisnisnya. Baik, Bang. Ini ada pertanyaan berikutnya. Jadi Sinambela, ini saya ingin bertanya bagaimana nih cara meningkatkan strategi pemasaran online pada saat pandemi ini? Strategi pemasaran online, Horas, Bang Sinambela. Jadi kita sekarang banyak yang di rumah saja. Oleh karena di rumah saja, peningkatan mereka penggunaan terhadap work from home dan study from home ini adalah melalui online. Nah, cara kita untuk mendorong itu komputer udah benar semua. Komputer udah bisa. Maaf itu yang ya, ini adalah salah satu kegembiraan di Massive Online Open Course adalah teman-teman lupa memute, terus ada keriuhan di tempatnya sehingga akhirnya suaranya masuk. Tapi nggak apa-apa, kan kita namanya baru belajar. Ini mudah-mudahan ke depan kita fokus admin dan lain sebagainya bekerja sama dengan partisipan untuk terus disiplin memute selama kita tidak berinteraksi. Memute suara kadang-kadang untuk kalau bandwidth kita rendah kita memute video juga tidak apa-apa. Oke, pertanyaan berikutnya, Mas Bugi. Ya, Bang Sandi, kita semua belajar dari Bang Sandi nih. Alhamdulillah bisa belajar. Bagaimana nih Bang Sandi mengatasi trauma kita? Kita merasa gagal, ya, untuk mencoba memulai lagi menjadi pelaku wirausaha kembali. Emang kadang-kadang kalau udah gagal tuh, apalagi gagalnya berkali-kali. Ini gimana nih, Bang? Gagal itu hanya di dalam pikiran kita sendiri. Gagal itu sebetulnya adalah anak tangga yang kita naiki, kita lalui menuju kesuksesan. Oleh karena itu, percayalah bahwa gagal itu adalah bagian daripada ikhtiar kita. Penemu Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders, mencoba lebih dari 1000 kali resepnya dia tentang ayam goreng pakai tepung itu masing-masing ke tiap-tiap restoran. Ditolak 1000 kali. Apa yang terjadi? Di percobaan ke 1100 kali baru dia diterima dan akhirnya sekarang kita punya KFC, sebuah restoran yang terbesar di seluruh dunia. Nah, ini bayangkan kalau dia merasa gagal dan akhirnya dia berhenti berusaha. Berarti dia tidak bisa mencapai kesuksesannya. Terus coba gabung Gcraft, gabung dengan Indonesia Esa Unggul. Di situ kita akan mampu untuk memotivasi diri kita karena harus kerja keras. Ini adalah moto saya. Gagal itu adalah bagian daripada kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Ingat, Allah tidak akan pernah menukar-nukar rezeki. Jika itu rezeki kita yang baik, kita berikhtiar, insya Allah kita pada satu saat akan sukses. Alhamdulillah. Saya sengaja pakai baju kuning nih karena semuanya di Esa Unggul pakai kuning backgroundnya. Bang, tapi kan prakteknya nggak semudah teori ya. Kan Abang bilang tadi katanya itu hanya mind setting kita aja. Tapi kan memang katakanlah 2 kali, 3 kali, 4 kali gagal, ini udah mulai terus turun. Nah, ini gimana secara praktikalnya begitu? Karena kan kalau teoretikal mungkin ya kita harus terus semangat gitu. Tapi kan praktikalnya nggak semudah itu, Bang. Betul, betul sekali. Ada rumusnya itu. Kalau kita mau wangi, kita mainnya sama siapa, Mas Bugi? Sama tukang minyak wangi, penjual parfum. Kalau kita mau sukses, kita mainnya sama orang-orang yang sukses. Sukses. Karena orang-orang sukses itu menular. Positif thinkingnya, husnuzonnya, mereka nggak banyak gibah, nggak banyak ngomongin orang, nggak banyak menggalaukan diri sendiri, nggak banyak gegana, gregetan, galau, merana. Nah, orang-orang sukses itu ingin sukses dan ingin juga orang lain ikut sukses. Nah, saya selalu mendorong komunitas-komunitas orang sukses. Salah satunya Gcraft. Teman-teman di Esa Unggul juga punya Entrepreneurs Club. Itulah gabung di situ saling memotivasi. Karena dengan saling memotivasi, walaupun 3-4 kali gagal, nanti diingetin lagi. Baru 3-4 kali gagal. Thomas Alva Edison, penemu bola lampu itu ketemu setelah 10.000 kali dia mencoba. Dan setiap kali dia gagal, dia bilang,
saya mendapatkan inovasi untuk tidak mengulang kesalahan lagi. Nah, dengan begitu alhamdulillah ketemulah sekarang bola lampu Thomas Alva Edison yang sekarang menjadi bagian dari keseharian kita. Itulah inovasi. Mari kita jangan galau, baru gagal 3 atau 4 kali, kita coba terus, kita bersilaturahim, karena di balik silaturahim itu selalu ada umur panjang dan rezeki. Kita gunakan kegagalan kita sebagai ilmu untuk kita bisa menjadi sukses. Iya, Bang. Ini aku baru lulus, Bang. Pengen usaha, tapi nggak berjiwa usaha. Gimana dong nih, Bang? Siapa yang bilang kita tidak berjiwa usaha? Itu mungkin diri kita sendiri. Ayo, kita coba dulu. Tadi saya sudah ajarin capcus. Cara cepat 1 jam membuka usaha. Coba dulu. Kalau belum coba, jangan bilang, jangan menjudge diri kita. Jangan menghakimi diri kita bukan pengusaha. Buktinya apa yang dikatakan Pak Rektor tadi. Pak Rektor bapaknya seorang dari pegawai sipil negara, dari birokrat. Ibunya seorang pengusaha. Beliau sekarang jadi akademisi. Berarti ini adalah satu kombinasi yang luar biasa. Menurut saya kita nggak pernah tahu masa depan kita. Coba dulu. Jangan cepat-cepat give up. Jangan menyerah. Coba dulu. Lakukan yang terbaik. Insya Allah akan dibukakan jalan. Iya. Bang, ini juga ada dari Amar Hamid nih, Bang. Ada 2% kayaknya Pak Sandiaga Uno dari 260 juta penduduk, betapa makmurnya negeri ini. Kalau misalnya memang yang minimal itu jadi usaha. Tetapi kan tentunya harus ada peran serta pemerintah juga nih untuk memotivasi, untuk membangkitkan, menumbuh kembangkan. Nah, ini kalau menurut Mas Sandi, kalau menurut Bang Sandi, peran pemerintah saat ini sudah proporsional nggak? Ayo, jangan mulai ngorek-ngorek. Kita mulai ngomong politik. Saya udah ikut proses politik tahun 2019. Tapi udah, nanti ada waktunya kita ngomong politik. Intinya sekarang, mari kita apresiasi bahwa pemerintah memang punya keterbatasan. Kemarin 2019 sudah memilih pemerintah yang sekarang. Pemerintah sekarang ini ya sudah, karena mereka terpilih, kita harus mendukung. Apapun keputusannya, kebijakannya yang selama berpihak kepada rakyat. Nah, kita cari kebijakan-kebijakan mana yang berpihak kepada rakyat, kita dukung. Tapi yang tidak berpihak kepada rakyat, misalnya banyak sekali keluhan-keluhan tenaga kerja, kita susah mendapat lapangan kerja, malah tenaga kerja asing yang didahulukan. Nah, itu harus kita kritisi. Harus kita berikan masukan bahwa bisa kok orang-orang Indonesia bisa memiliki profesional dan produktivitas yang nggak kalah gitu. Ada lagi kebijakan misalnya yang berkaitan dengan perizinan. Susah ya milih lahan usaha karena izinnya susah. Saya yakin itu real karena saya baru saja juga mengurus izin susah. Saya ini kan sekarang balik lagi jadi pengusaha kecil-kecilan. Saya ngurus izin juga nggak mudah gitu. Jadi saya mengalami sendiri. Nah, ini yang harus kita bantu kasih masukan kepada pemerintah. Saya yakin nanti ada waktunya kita politik, dan pada saat ini menurut saya pemerintah harusnya fokus melawan COVID-19. Khususnya di krisis kesehatannya. Jangan sampai kita membahayakan keselamatan dan nyawa masyarakat kita. Itu harus menjadi fokus kita. Nanti ekonomi bisa kita bantu. Sekarang saya lakukan satu pivot ya, shifting, di mana anak-anak muda ini mulai berpikir bahwa COVID-19, virus corona ini harusnya justru memacu kita menata ulang under the new normal. Bagaimana kita beradaptasi kepada new normal. Nanti saya akan, setelah kita punya kembali lagi, PSBB bisa bertemu, saya akan datang lagi ke kampus Indonesia Esa Unggul yang keren banget itu. Kita lakukan satu pendekatan di mana beberapa ide-ide ini bisa jadi usaha yang sukses. Saya masih ingat Ahmad Zaki dalam sesi yang sama seperti ini bertanya mengenai konsep bisnisnya. Sekarang sudah ada Bukalapak. Itu salah satu marketplace yang turut berkembang di tengah COVID-19. Sama juga dengan ide-ide yang dikeluarkan oleh anak-anak muda kita yang baik. Dan itu mulainya dari anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini idenya luar biasa, hebat-hebat, perlu kita dukung dan kita fasilitasi. Iya,
Luar biasa ini. Ini banyak undangan juga nih Bang Sandi. Banyak yang Bang Sandi ke sini dong, ke sini dong. Ini kan karena dari Sabang sampai Merauke nih, ini semua nih. Tinggal diatur sama Gcraft. Ada ketumnya Pak KW di situ yang sudah mulai berkegiatan lagi. Mudah-mudahan Gcraft bisa mendorong semangat ekonomi kreatif di kalangan teman-teman mahasiswa. Nah, ini ada sekedar masukan nih. Pernyataan Hendrik Tembu Sunjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Perkenalkan, nama saya Hendrik Tembu Sunjaya. Saya mahasiswa Universitas Halu Oleleo, Provinsi Sulawesi Tenggara nih Bang Sandi. Pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Sandiaga Uno selaku public figure, politikus, negarawan, idola saya, foto model, penyanyi, salah ya. Semuanya deh pokoknya nih. Bang Sandi pernah nyanyi bareng kita ya? Nyanyi dan kurang berhasil kayaknya tuh, kurang hits. Itu tanya sama penciptanya tuh Kak Wendra. Lagunya enak sih bro, tapi mungkin marketingnya kurang ya waktu itu ya. Nanti mungkin, ya. Mungkin mesti ngajak Prilly kali. Kalau ada Prilly lebih. Nama Tika. Pertanyaannya Bang Sandi, saya bagaimana nih cara menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha kepada anak-anak muda? Sebagaimana yang kita ketahui, semakin banyak usaha yang tersedia, maka akan banyak menimbulkan sisi positif bagi negara, baik itu dari usaha-usaha kecil hingga skala yang lebih besar lagi. Jadi mungkin lebih dipertegas, dianya belum klik kali dengan jawaban Mas Sandi tadi ya. Iya, Bung Hendrik, shalom, assalamualaikum. Saya terakhir ke Kendari awal tahun ini, saya melihat begitu banyak potensi usaha di Sulawesi Tenggara, malah yang banyak sekali dikupas oleh dunia usaha dan media itu adalah perkembangan Sulawesi Tenggara khususnya di bidang nikel. Nah, ini yang mestinya membangunkan kita bahwa kita jangan hanya jadi pasar, kita harus juga punya produsen. Bagaimana Sulawesi Tenggara di Kendari itu bisa membuka industri hilir yang jauh sampai kepada produk akhir. Jadi jangan hanya kita produksi daripada nikel dan kita bangun smelternya, tapi kita juga bangun pabrik baterainya, kita bangun pabrik HP-nya, kita juga bangun pabrik mobil berbasis listrik. Nah ini karena sumber daya alamnya ada di Sulawesi Tenggara, ada di dekat Kendari, ini mestinya Kendari menjadi ibu kota, jadi capital of electric vehicle atau capital of electronics, mobility, itu semua ada di Sulawesi Tenggara. Jadi saya mendukung jika para mahasiswa terus menyuarakan satu perubahan tatanan, di mana setelah COVID-19 ini, tadi saya mention juga clean energy, salah satu yang bisa dikembangkan di Sulawesi Tenggara oleh mahasiswanya adalah membangun industri kecil menengah yang ikut dalam mata rantai atau supply chain atau mata rantai global untuk memproduksi alat-alat transportasi, alat-alat gadget kita, termasuk baterainya itu dengan tentunya kearifan sumber daya alam yang kita miliki dan juga produktivitas dari masyarakatnya di sana. Sukses untuk teman-teman di Kendari. Baik, terima kasih Bang Sandi. Ini kita waktu sudah menunjukkan pukul 11:40. Bang Sandi mungkin mau siap sholat Jumat ya Bang Sandi ya? Nah, yang menarik ini saya ingin kasih tahu juga ke teman-teman semua, yang terhormat Pak Rektor, yang menarik adalah efisiensi dari massive online open course ini. Kita nggak perlu nyiapin snack box. Bener nggak? Ya, betul. Kita nggak perlu nyiapin snack box, kita nggak perlu nyiapin ruangan AC yang dingin dan lain sebagainya. Dan efisiensi berikutnya adalah waktu. Kita tadi mulai tepat waktu 10.30 sampai 11.30, sekarang hampir 11.40. Kita karena harus sholat Jumat, kita tepat waktu juga, nggak buru-buru, nggak gerasa-gerusu. Materinya tetap sama, tapi jangan lupa sertifikatnya, elektroniknya yang diperlukan untuk kelulusannya juga bisa disediakan di sini. Nah, teman-teman yang memenuhi grup chat di sini juga harus memberikan kontak detailnya dia supaya bisa di email atau di posting electronic certificate-nya. Dan ini adalah bagian daripada massive online open course. Kita berharap Indonesia SA Unggul bisa menjadi institusi pendidikan yang bisa bersaing dengan Harvard,
dengan Oxford. Tadi saya lihat ada yang dari Oxford juga ikut bergabung di sini. Saya bangga kalau Indonesia, negara yang populasinya nomor 4 terbesar di dunia, juga punya universitas-universitas yang bisa bersaing, khususnya di bidang entrepreneurship. Saya ingin mendukung Pak Rektor, Pak Arif, kita buka Center of Excellence Entrepreneurship supaya ini bisa memberikan motivasi kepada anak-anak muda. Sukses juga untuk kita semua di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin memotivasi, badai pasti berlalu. Hari-hari terindah, cuaca yang tercerah akan kita dapatkan setelah badai ini selesai. Mari kita siapkan diri, kita lihat peluang, kita jeli melihat opportunity, dan inilah saat kita untuk menata ulang, bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. We can do it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi. Sehat selalu Pak Sandi. Terima kasih Bang Sandi. Terima kasih. Belum bisa tepuk tangan juga, Bugi. Terima kasih Bang Sandi. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang Sandi. Terima kasih. Pak Sandi. Terima kasih Yatina. Terima kasih Bang Sandi. Terima kasih Bapak online. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih Esa Unggul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sandi. Udah hilang Pak. Udah keluar. Kesimpulan bahwa yang lawang bersatunya kegagalan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya Unggul, Rektor, Pak Sandi, dan Mas Kawendra. Dengan orang-orang dan tentunya yang terakhir dikatakan bahwa ada hari esok yang lebih. Terima kasih Pak Wapres. Baik, terima kasih. Dan kini saya kembalikan ke Presiden. Ada tiketnya jangan lupa. Silakan Mbak Eka, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Bugi selaku moderator, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa peserta webinar siang hari ini. Sebenarnya acara belum mulai, ya. Kasih jangan dulu live dari Zoom. Selesai. Ya, itu tadi adalah materi dan juga paparan atau sharing dari beberapa narasumber yang sudah sangat luar biasa, yang sudah kita simak bersama. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk informasi mengenai e-sertifikat akan kita kirimkan paling cepat 3 hari, mohon maaf 3 hari sejak pelaksanaan dari webinar kita hari ini, dan akan dikirimkan langsung by email ke alamat Bapak Ibu sekalian. Oke, tadi kita kayaknya belum sempat foto ya. Boleh kita ambil gambar dulu Pak Direktur? Boleh. Dan Bapak Moderator, Pak Bugi. Silakan. Gambar kami berdua terutama. Ya, dari kampus Harapan Indah. Selamat bergabung. Dari tadi juga saya sudah ngisi. Banyak yang sudah gabung tadi. Juga sudah minta sertifikat 10. Dan dari beberapa universitas di seluruh Indonesia selamat bergabung, dan tadi sudah kita saksikan jalannya webinar bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada informasi yang dibutuhkan silakan by email saja Bapak Ibu ya. Mungkin host bisa ambilan fotonya dulu. Ya, udah belum? Cepatan mau salat Jumat nih. Ayo. Ya, masih. Oke, kita mulai. Ya, boleh. Layar yang pertama ya. Layar yang pertama ya. 1, 2, 3. Sekejap, sebentar. Layar yang kedua. Saya simpan dulu. Layar yang kedua. Tadi juga Pak. 1, 2, 3. Tahu, tiga kita ada gak ada. Bye. 1,
Satu lagi, 1, 2, 3, layar yang ketiga, layar yang keempat, 1, 2, 3. Ya, kayaknya dia lagi nggak di ininya kali ini, jadi nggak bisa ngecek. Layar yang keempat, Harus ke Polres dulu, dicek datanya. mungkin udah cukup, Mbak Eka. Oke, baik. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi pada Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini, Bapak Ibu pelaku Makasih, Kak. Makasih. Rekan mahasiswa dan Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, khususnya juga Pak Direktur Kampus Citra Raya Bapak Didin. Terima kasih Pak Direktur, terima kasih Pak Direktur. Berikut seluruh Terima kasih Mbak kerabat Eka. kerja yang saat ini bertugas sebagai panitia. Makasih, Terima makasih. kasih banyak. Terima kasih. Sertifikatnya. Terima kasih. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.